cewek yang dulu namanya Nyonya RS, ya kan, yang ngaku dia niaya. Kasus sumbangan 2 triliun yang mengatasnamakan Aki Ditio kini harus berbuntut panjang. Dunia media sosial kini sedang dihebohkan dengan berita sumbangan dari mendiang Aki Ditio yang menyumbangkan 2 triliun rupiah untuk penanggulangan virus COVID-19 di Sumatera Selatan. Anak mendiang dari Aki Ditio yang bernama Herianti tiba di Mapolda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Dan hingga kemarin malam, Herianti bukanlah ditangkap melainkan diundang dan statusnya pun masih sebagai terperiksa. Belum merugikan karena memang tidak ada hak kita yang diambil. Tidak ada hak kita yang diambil, makanya saya masih bingung pidananya pasal berapa ya. Tapi dengan adanya tersangka ya, berarti pihak Polda sana sudah menemukan pasalnya. Saya sendiri belum tahu pasalnya berapa. Herianti, kita undang ke Polda, ya kita undang, ya bukan kita tangkap. Ya rekan-rekan sekalian, perlu digarisbawahi, kita tidak menangkap Ibu Herianti, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang 2T melalui bilet giro. Kepastian itu diungkapkan langsung oleh Direktur Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Hisar Sialagan, setelah Herianti bersama suami dan seorang anaknya memberikan keterangan kepada penyelidik selama 8 jam. Meskipun masih berstatus wajib lapor, Herianti saat pulang diantar oleh polisi hingga ke rumahnya. Bahkan rumah Herianti yang berada di Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang juga dijaga oleh petugas kepolisian. Sampai saat ini menurut Hisar, penyelidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait rencana bantuan 2 triliun rupiah dari keluarga besar Aki Ditio. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum ya terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2 tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang tidak ada kendala bisa terselesaikan pemeriksaannya. Bahkan menurut Hisar, Herianti masih tetap menjanjikan uang itu akan cair pada Rabu 4 Agustus 2021. Diberitakan sebelumnya Herianti dan suaminya, Rudi Sutadi, diundang untuk memberikan keterangan di hadapan polisi. Selain itu, seorang putra mereka juga dimintai keterangan. Ketiganya keluar dari ruang pemeriksaan penyidik pada pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari ruang pemeriksaan tidak ada sepatah kata yang terucap dari Herianti maupun suaminya. Mereka menutupi wajah dan bergegas masuk ke dalam mobil untuk pulang ke rumah. Rekan-rekan sekalian, perlu kita sampaikan bahwa ini berawal dari komunikasi antara Profesor Dr. Hardy Dermawan ya pada tanggal 23 berkomunikasi dengan Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indah Heri. Yang perlu kita garis bawahi adalah pemberian bantuan dana ini bukan atas nama Kapolda, tetapi atas nama perorangan. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa dana ini diberikan bantuan kepada keluarga Aki. Ya, jadi beliau mendapat komunikasi melalui Bapak Profesor Dr. Hardy Dermawan merencanakan adanya bantuan dari keluarga Pak Aki Ditio ya sebesar 2 triliun. Selain itu, dokter keluarga Aki Ditio, yakni Hardy Darmawan, juga dimintai keterangan. Hardy lebih dulu keluar dari ruang penyidik, yakni sekitar pukul 20.06 waktu Indonesia Barat. Keluarga besar ini ingin menjelaskan mengapa memberi sumbangan kepada masyarakat Palembang dan Sumsel yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Orang-orang dalam kesusahan dan kesulitan. Pada saat ini, kesulitan yang dialami masyarakat di Palembang dan Sumatera Selatan akibat pandemi COVID-19. Jadi sesuai dengan namanya, ini keyakinan beliau. Lalu seperti apa tanggapan Hotman Paris sebagai pakar hukum mengenai peristiwa tersebut?
saya pertama kali, termasuk yang sangat bangga, waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga Indonesia, etnis Tionghoa, mau menyumbangkan 2 triliun. Tetap saya berpikir, benar nggak sih? Benar nggak sih? Karena 2 triliun itu uang cash. Ya, uang cash itu bukan sesuatu yang gampang. Jangankan di Palembang, konglomerat dunia pun kayak Bill Gates sama yang lain-lain ngasihnya berupa saham, berupa tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Di situ saya sudah bertanya-tanya, sudah curiga. Terus hari ini saya posting lagi. Ya, sebelum hari ini saya baca di media sudah dijemput oleh polisi. Tadi pagi saya masih saya posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah langsung saya kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram Hotman Paris Official. Apakah uang 2 triliun tersebut masuk nggak di SPT, di laporan pajak? Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati, ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan. Cuma selisih 3 jam, tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Ya, mungkin kalau saran saya perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu, karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengang. Sumbangan 2 triliun rupiah saat ini ramai diperbincangkan oleh publik. Saat ini kasus tersebut akhirnya berlanjut ke ranah hukum, di mana kini anak dari Akiditio yaitu Herianti menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. Penyebaran berita bohong itu akan dipidana kalau menyebabkan pertentangan antar golongan, kalau menimbulkan kerusuhan. Ini belum ada kerusuhan gitu loh. Kalau saya sendiri pribadi sebagai ahli hukum 36 tahun, aku masih bingung pasal berapa. Karena beda dengan kayak kasus-kasus seperti yang di Bali, itu kan menimbulkan ya pertentangan antar golongan katanya. Termasuk juga cewek yang dulu namanya Nyonya RS, ya kan, yang ngaku dia niaya, ya kan, itu kan mengancam menimbulkan pertentangan antar kelompok kan, karena seolah-olah si A, kelompok A yang menganiaya, kelompok B menjadi korban. Jadi ada pertentangan antar golongan. Ini nggak ada, belum ada gitu loh. Saya lihat sendiri, ini menurut kami suatu tindakan yang represif, tindakan yang di luar kepatutan, tindakan jelas pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menurut saya tindakan pengecut ya, kalau dilakukan terhadap ibu-ibu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.